Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, santri Pondok Pesantren Nurul Ilmi, sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Doa ini kita tujukan yang pertama kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi, Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LCMA, beserta istri beliau Umi Tuti Dahlia, seluruh keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kesabaran dalam membimbing kita semua. Juga kepada seluruh pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ilmi, Ustaz Bahrul Ulum, Ustaz Komarudin, Buya Idrianto Faisal, Ustaz Safruddin, Ustaz Fisabilillah, semua pemimpin kita, pengasuh kita, pimpinan di Pondok Pesantren Nurul Ilmi dan semua keluarganya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, panjang umur, kesehatan, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada seluruh santriwan, santriwati, seluruh asatidah yang ada di Pondok Pesantren Nurul Ilmi, seluruh keluarga besar santri, keluarga besar para asatidah yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang sehat mudah-mudahan Allah muliakan dengan ketaatan dan Allah berikan kesehatan. Baik, kita mulai kajian kita, melanjutkan bab yang kemarin sudah selesai, sudah kita bahas. Kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang yakin dan tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Babun fil yakini wat tawakkal. Ay hadza babun fi bayanil yakin wat tawakkal. Bab selanjutnya menjelaskan tentang yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal. Ini pembahasan yang baru kita pada malam hari ini. Ini sebenarnya kelanjutan dari bab sebelumnya. Jadi musannif kitab Imam Nawawi tidak sembarangan menyusun jadwal satu demi satu dirangkaikan. Kalau kemarin kita berbicara tentang takwa dengan dimensi lahiriahnya, amal lahiriah berupa sholat, bentuk ketakwaan kita kepada Allah, yaitu apa? Melaksanakan semua perintahnya, menjauhkan segala larangannya. Melaksanakan perintahnya apa? Menjalani kewajiban kita sebagai muslim, sholat, puasa, zakat, melaksanakan ibadah haji, dan seterusnya, berkenaan tentang ubudiyah kita baik kepada Allah maupun kepada manusia. Itu dimensinya lahiriah. Atau bentuk sikap kita menjauhi larangan Allah, menjauhi kemaksiatan, menjauhi zina, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau bisa mendatangkan murka Allah. Itu semua adalah amaliyah lahiriah. Amal lahiriah. Isma'u iftahu kutubakum wanzuru wala tatakallamu wala tatahaddatsu unzuru intabihu ayyuha abnai intabihu. Baik, nastamir. Kemarin kita membahas tentang dimensi lahiriah berkenaan tentang takwa. Ya, tentang takwa kemarin.
Nah, sekarang kita beralih kepada dimensi batin, buah daripada ketakwaan, yaitu apa? Yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk kepada bagian bab ini, yang pertama kita bahas tentang ayat, kemudian kita bahas tentang hadis. Mari sama-sama kita bahas tentang apa itu yakin, apa itu tawakal. Sayyid ulama Imam As-Sayyid qala As-Sayyidu fi kitab Ta'rifatil Ulum, dalam kitab Ta'rifatil Ulum karangan Imam Sayyid, al-yaqinu fil lughah al-ilmu alladhi la syakka ma'hu. Yang disebut dengan keyakinan adalah pengetahuan atau mengetahui sesuatu yang bisa mendatangkan ketidakraguan. La syakka, tidak ada keraguan ma'hu di dalamnya. Itu yakin namanya. Ilmu yang bisa mendatangkan keyakinan, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah i'tiqadu syai' annahu kadza ma'atiqadi annahu la yumkinu illa kadza. Itu secara istilah. Keyakinan kepada sesuatu, kepada terjadinya sesuatu, dan tidak mungkin tidak terjadi, tidak mungkin tidak ada. Itu yakin namanya. Keyakinan bisa ada sesuatu hal yang tidak mungkin tidak terjadi, itu namanya yakin. Wa huwa mutabiqun lil waqi ghaira mungkin az-zawal. Yakin bahwa segala hal, suatu hal bisa terjadi dan harus yakin terjadi, la ghaira mungkin az-zawal, dan tidak mungkin hilang. Sedangkan hakikat daripada keyakinan itu adalah ru'yatul ayan bi quwwatil iman. Penglihatan mata dengan kekuatan iman. Melihat sesuatu dengan kekuatan iman. Penglihatan mata batin di sini maksudnya. Penglihatan mata batin bikuwatil iman, dengan kekuatan iman. Labil hujjah wal bayan. Tidak perlu lagi dengan hujjah, tidak perlu lagi dengan alasan, tidak perlu lagi dengan penjelasan. Kalau sudah yakin, maka tidak lagi kita membutuhkan penjelasan, tidak lagi kita membutuhkan hujjah atau alasan. Itu orang sudah yakin, itu namanya keyakinan. Jadi kalau sudah benar-benar yakin, maka yang melihat keyakinan itu adalah mata batin, bukan lagi alasan atau perkataan orang lain. Itu namanya keyakinan. Wakila musyahadatul ghuyub bisifail qulub. Yang dimaksud dengan keyakinan adalah musyahadah al-ghuyub, melihat sesuatu yang gaib, melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh panca indera. Bisifail qulub, dengan hati yang jernih. Melihat sesuatu dengan hati yang jernih tanpa ada campur tangan mata, tanpa ada campur tangan, apalagi campur tangan emosi, apalagi campur tangan kemarahan. Melihat sesuatu dengan mata batin, itu namanya yakin. Wa mulahadzatul asrar bi muhafadzatil afkar. Atau keyakinan itu melihat sesuatu rahasia bi muhafadzatil afkar, dengan pemikiran yang matang. Itu keyakinan. Itu yang dimaksud dengan keyakinan. Yakin itu datangnya dari hati yang jernih, dari mata batin. Tidak lagi melibatkan alasan, tidak lagi melibatkan pandangan orang lain. Kalau orang lain berkata A, kalau dia sudah yakin B, maka tidak bisa terpengaruh. Sebab keyakinannya itu muncul dari hati nurani yang paling dalam. Itu yakin namanya.
Tapi kalau orang masih mendengarkan omongan orang kiri, mendengarkan omongan orang dari kanan, mendengar dari telinga kiri, dari telinga kanan, kemudian terpengaruh, itu bukan keyakinan namanya. Kalau sudah keyakinan, maka iman yang bermain, bukan lagi hujah, bukan lagi alasan-alasan. Kalau kita sudah yakin kepada Allah dengan segala yang diharamkannya, nggak perlu dibuktikan dengan sains, nggak perlu lagi dibuktikan dengan alasan atau pemikiran orang lain. Contoh misalnya pengharaman terhadap babi, kita yakin babi itu haram, itu udah dogmatis sifatnya, tidak lagi butuh alasan. Kalau dulu kan katanya kenapa diharamkan? Karena menurut penelitian, daging babi itu mengandung cacing pita. Bagaimana kalau cacing pita itu bisa dibuang atau dinetralisir? Apakah daging babi tidak haram? Tidak. Walaupun pengetahuan, walaupun orang-orang mengatakan daging babi itu rasanya enak, daging yang terlezat di dunia adalah daging babi, tapi karena sudah diharamkan oleh Allah, memang tidak ada pilihan daging yang lain. Haruskah kita makan babi? Sedangkan kita yakin babi itu haram. Nggak butuh lagi orang menjelaskan, enak daging babi, kulitnya kriuk, dagingnya creamy. Kulitnya kriuk, dagingnya creamy, enak, gurih katanya. Enggak peduli orang ngomong apa, dan tidak pernah ada terlintas terlintas dalam pikiran untuk mencicipinya dengan alasan ini kan kuliner. Kita yang namanya dunia dunia rasa, dunia kecap, wajar kita makan segala macam suguhan makanan, nggak apa-apalah nyicip sedikit. Kalau memang bukan sesuatu yang darurat, maka daging babi tidak bisa hilang keharamannya, dan itu dogmatis. Itu sesuatu yang harus kita terima. Tidak perlu dibuktikan dengan keilmiahan. Tidak perlu kita mendengarkan ucapan orang dari kiri dan kanan. Itu namanya yakin, keyakinan yang tidak bisa tergoyahkan. Kemudian apa tawakal? Kita juga membahas di bab ini tentang tawakal, al-yakin wa tawakal. At-tawakkal wuthuquka fil madmun wastibdalukal harakah bisukun. Yang dimaksud dengan tawakal adalah kepercayaan kamu bil madmun, dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Kepercayaan, kalau rizki sudah dijamin sama Allah, maka kita percayakan diri kepada Allah. Tidak perlu lagi kita mengkait-kaitkan atau menjaminkan diri kita kepada orang lain, kepada boskah itu, kepada uangkah itu, atau kepada kekayaan sekalipun, kepada dunia sekalipun. Jangan menggantungkan hidup kepada dunia, karena sudah ada yang menjamin. Nah, itu namanya tawakal. Wuthuquka fil madmun wastibdalukal harakah bisukun. Menghilangkan gerak di dalam hati, kegoyahan di dalam hati, bisukun dengan ketenangan. Itu namanya tawakal. Kalau dalam hati masih goyah, dalam hati masih tidak yakin kepada Allah, maka tawakal tidak akan muncul. Tawakal itu as-sukunu fil qulub, ketenangan di dalam hati. Ketenangan untuk apa? Tawassuk, mempercayakan semuanya bil madmun kepada yang menjamin, yaitu Allah Ta'ala. Itu namanya tawakal. I'timaduka ala maulaka wa ruju'uka ilaihi. Itu tawakal. I'timaduka, ketergantunganmu ala maulak,
kepada Tuhan kalian, kepada Maula kalian. Siapa Maula kita? Allah Ta'ala. Itu namanya tawakal. Wa ruju'uka ilai, dan pengembalian diri kamu kepadanya, mengembalikan diri kamu kepada Allah Ta'ala. Wa khurujuka an haulik wa quwwatik, dan mengeluarkan diri kalian dari sekeliling kalian. Jadi tidak lagi membutuhkan, tidak lagi menggantungkan kepada manusia. Karena kenapa? Bersandar kepada manusia, kepada makhluk sia-sia. Karena makhluk akan mengalami kematian. Bersandar kepada kekayaan, maka ingat, kekayaan itu bisa hilang. Banyak orang yang kaya jatuh miskin. Bersandar kepada jabatan, maka jabatan tidak abadi. Sewaktu-waktu presiden bisa diganti 5 tahun sekali. Sewaktu-waktu lurah bisa diganti. Jadi jangan menggantungkan diri kepada harta, menggantungkan diri kepada jabatan. Atau kita menggantungkan diri kepada kekuatan kita, diri kita sendiri. Maka kekuatan yang ada pada diri kita nanti akan melemah. Apa manusia itu selamanya muda? Maka tawakal sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Enggak selamanya diri kita ini kuat. Ketika usia sudah tidak lagi muda, maka sedikit demi sedikit kekuatan yang ada pada diri kita akan hilang. Penglihatan sudah mulai apa? Mulai apa? Kalau sudah tua, penglihatan sudah mulai kabur. Tangan sudah tidak lagi kuat untuk menggenggam. Kaki sudah tidak lagi kuat untuk berjalan. Sedikit demi sedikit kekuatan yang ada pada badan kita akan diambil oleh Allah. Gigi sudah mulai permisi, satu persatu copot. Bukan sengaja dicopot. Kalau sengaja dicopot beda lagi. Gigi bungsu misalnya yang ada di pojokan, tumbuhnya tidak normal, abnormal tumbuhnya. Misalnya yang lain tumbuhnya ke atas dan ke bawah, dia tumbuhnya nyamping, ngedorong gigi yang ada di sampingnya, sakit bukan main. Maka dicabut, dan dicabutnya itu dipaksa. Dironsen dulu, dilihat dulu posisinya bagaimana, berbahaya atau tidak. Kalau berbahaya dicabut, itu dipaksa. Tapi gigi manusia kalau sudah menemukan titik jenuhnya, maka dia akan permisi satu persatu. Mau selamanya kita memiliki gigi? Ada memang orang yang giginya terawat sampai tua utuh giginya, ada. Tapi ada kelemahan lain. Bisa jadi matanya sudah mulai rabun, bisa jadi ingatannya sudah mulai rapuh, tidak lagi kuat ingatannya, pikun. Itu, nah, itu namanya kita tidak boleh bersandar kepada selain Allah. Harus bersandar kepada Allah semata. Itu pengertian dari yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal. Nah, kita masuk kepada bagian yang pertama dari pembahasan bab, yaitu ayat tentang yakin dan tawakal. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tatkala kaum mukminin melihat musuh mereka dalam perang Ahzab, perang sekutu yang kemarin kita sudah ceritakan, bagaimana kaum muslimin memenangkan peperangan dengan bekal takwa kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan kemuliaan mereka dalam bentuk kemenangan. Padahal lawannya itu bukan omon-omon, lawannya itu bukan sesuatu yang dianggap enteng. Siapa? Lawannya itu pasukan sekutu Ahzab, golongan yang bersekutu. Perang yang dilakukan oleh kaum muslimin yang dihianati oleh orang-orang Yahudi yang dalam
perjanjian dengan kaum muslimin dalam piagam Madinah. Mereka berkhianat, kemudian berkolaborasi, bersekutu dengan kaum kafir Quraisy dan kaum-kaum yang lainnya yang ada di sekitar Makkah. Jadi mereka bersekutu melawan Nabi Muhammad dan umatnya di Madinah, yang hanya terdiri dari kaum muhajirin dan ansor yang jumlahnya tidak seberapa, tetapi mendapatkan kemenangan. Kenapa? Qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Mereka berkata, inilah yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Kok bisa berkata begitu? Karena yakin bahwa Allah akan menolong kita, bahwa kita sudah bertakwa kepada Allah, sudah beriman kepada Allah, Allah akan menolong kita. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Karena bentuk keimanan mereka, mereka yakin bahwa yang sudah Allah janjikan pasti benar. Wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi ketawakalan mereka diuji, keyakinan mereka diuji dengan penglihatan mata yang lahiriah. Apa? Pemahaman mata yang lahiriah tidak mungkin orang yang sedikit bisa mengalahkan pasukan sekutu, bisa mengalahkan sekutu yang begitu banyak, yang begitu solid, begitu kuat. Tapi dengan keyakinan dan tawakal kepada Allah malah bisa menumbuhkan apa? Keimanan. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dalam surat Al-Ahzab. Karena keyakinan dan ketawakalan itulah kemudian pasukan Abu Sufyan apa? Karena tidak dipenuhi dengan keyakinan, bisa enggak mengalahkan kaum muslimin? Bisa enggak? Orang yang tidak yakin bisa dikalahkan dengan orang yang yakin. Kebodohan itu bisa dikalahkan dengan keyakinan kalau kita mampu. Kelemahan bisa dikalahkan dengan keyakinan kalau kita kuat. Makanya ini santri-santri di Nurul Ilmi harus yakin bisa. Sebab setiap manusia diberikan modal oleh Allah berupa akal. Maka tidak mungkin tidak ada yang tidak akan terjadi tanpa pertolongan Allah. Pasti terjadi. Saya santri Nurul Ilmi, saya Ustaz tidak terlalu pandai. Apa kira-kira nanti masa depan saya? Masa depan tidak ada yang tahu. Manusia hanya disuruh untuk berusaha. Bisa nggak saya nanti Ustaz selepas dari Nurul Ilmi, apakah saya menjadi abdi, apakah saya bisa nanti menjadi seorang muslim yang bermanfaat buat orang lain? Insya Allah bisa, dengan keyakinan kepada Allah, karena kita sudah diberikan modal oleh Allah. Maka maksimalkan. Ini kan pertama yang harus dilakukan adalah usaha, baru tawakal. Nanti ini ada perdebatan sebenarnya antara kaum sufi dengan kaum fuqaha. Perdebatan yang antara tawakal dengan ikhtiar. Tawakal tidak perlu ikhtiar, tawakal saja kepada Allah. Hewan buas bisa jadi jinak kalau kita tawakal kepada Allah. Itu ahlul qulub, ahlu sufi yang mengatakan manusia tidak perlu berusaha. Jadi kalau ada dalam mazhab tauhid ada yang namanya qadariyah, ada yang namanya jabariyah. Kaum jabariyah tidak mempercayai ada kekuatan dalam tubuh manusia. Maka manusia itu majbur. Bagaikan apa? Bagaikan kapas yang ditiup angin, bagaikan wayang yang digerakkan oleh dalang. Manusia itu majbur. Maka tidak perlu ikhtiar, tawakal saja sama Allah. Bahkan dalam cerita-cerita seperti Laila Majnun, pernah dengar cerita Laila Majnun? Kisah Laila Majnun, bagaimana kecintaannya kepada Laila tapi tidak disetujui. Cintanya terhalang oleh keinginan orang tua. Akhirnya bagaimana? Tidak terlaksana. Itu karena kenapa? Tergiur oleh yang lain. Tidak tawakal. Kalau dia tawakal kepada Allah, tidak lagi membutuhkan manusia, tidak lagi terpengaruh oleh wanita.
Itu tawakal. Maka tawakal posisinya ada di hati, sedangkan usaha itu jawari. Jadi nggak boleh kita berdiam diri di rumah berharap rezeki datang sendiri, tidak bisa. Bahkan burung merpati yang buta sekalipun itu ada rezekinya. Bahkan semut yang hitam yang ada di atas batu yang hitam, berada di malam yang kelam, itu ada rezekinya. Punya rizki, semuanya sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah, tapi tetap harus ikhtiar. Kita lanjutkan. Alladzina qala lahun nasu, ini ayat bukan ayat selanjutnya, ini ada keterkaitan dengan ayat yang pertama. Dijelaskan kenapa kok orang mukmin itu bisa memenangkan perang Ahzab. Kelemahan pasukan yang lemah bisa mengalahkan pasukan yang kuat. Yang kuat bisa dilemahkan dengan tidak keyakinan, yang lemah bisa dikuatkan dengan ketawakalan kepada Allah dan keimanan. Yakin dan iman bisa membangkitkan kekuatan pada orang yang lemah, yang dipandang lemah. Sedangkan tidak beriman dan tidak yakin bisa mengalahkan, itu malah justru bisa dikalahkan. Kuat bisa jadi lemah, lemah bisa jadi kuat dalam perang Ahzab. Bagaimana Abu Sufyan kemudian dikalahkan oleh cuaca yang tidak menentu, dengan kondisi alam yang tidak mendukung, akhirnya mundur kembali ke kota Makkah, dikalahkan oleh kondisi cuaca yang tidak mungkin. Kalau bukan Allah mendatangkan cuaca itu, tidak mungkin kaum musyrikin, kaum Quraisy kafir itu bisa terkalahkan, dipukul mundur oleh pasukan muslim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Siapa orang-orang mukmin itu yang bisa mengalahkan pasukan Ahzab? Yaitu orang-orang yang qala lahumun nas, yang manusia berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya pasukan Ahzab, orang-orang itu sudah berkumpul, sudah menampilkan kekuatannya, pasukannya besar, jumlahnya banyak, dengan segala macam fasilitas kuda dan sebagainya, fasilitas senjata yang memadai. Qad jama'u lakum, mereka sudah berkumpul lakum untuk mengalahkan kalian. Mau apa kalian? Mau mundur tidak bisa. Di belakang ada musuh juga, di depan ada musuh, di belakang ada musuh, kaum Yahudi yang membelot. Di depan ada kaum kafir Quraisy. Jadi kaum muslimin ketika itu terkepung oleh pasukan musuh. Tetapi dengan keyakinan dan tawakal kepada Allah, fakhshawhum fazadahum imana. Maka mereka bertawakal, fakhsha, kembali karena kekuatan hasbunallah wa ni'mal wakil ini, fanqalabu, maka mereka kembali bi ni'matin minallahi wa fadl. Maka mereka kembali dengan kenikmatan dan karunia besar dari Allah berupa kemenangan. Lam yamsashum su, mereka tidak tersentuh oleh keburukan, oleh bencana. Wattaba'u ridwan, karena mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wallahu a'lam bissawab. Ini hadisnya belum masuk. Ini baru firman Allah yang baru sedikit, baru setengahnya. Nakhtatim darsuna fi hadhil lailah bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma nad'u ila Allah bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.